Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ahmad Channel Indo, masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Al-Kisah. Kisah Abu Nawas yang berjudul, Wajah Ketemu Tuhan. Meski Abu Nawas tidak menyukai seorang pejabat tinggi yang sombong, pada pemerintahan Harun ar-Rasyid, akan tetapi Abu Nawas tidak ingin menaruh dendam dalam hati. Suatu hari, Abu Nawas berjalan menuju ke rumah pejabat tersebut, dengan maksud silaturahmi dan menghapus segala kebencian. Sesampainya di rumah pejabat tersebut, Abu Nawas langsung dipersilakan untuk masuk. Tuan pejabat kemudian bertanya, "Wajah yang mana yang engkau bawa mengunjungiku kali ini wahai Abu Nawas?" Tanya tuan pejabat menyindir Abu Nawas. "Aku membawa wajahku, ketika aku bertemu Tuhanku. Karena ternyata dosaku kepadanya lebih besar daripada kepadamu," jawab Abu Nawas. Tuan pejabat kemudian terdiam mendengar jawaban Abu Nawas. Ia sangat tertegun dengan kerendahan hati Abu Nawas, yang sama sekali tidak menyukai permusuhan. Akhirnya mereka pun menjalin persahabatan. Kisah selanjutnya, yang berjudul Buang Hajat di Tempat Tidur. Al-Kisah. Suatu hari, ketika Abu Nawas menghabiskan waktunya di rumah, tiba-tiba datang 3 orang pengawal istana ke rumahnya. Ketiga pengawal itu menemui Abu Nawas dan berkata, jika mereka diperintahkan Baginda Raja untuk berak di tempat tidur Abu Nawas. Sontak Abu Nawas sangat marah mendengar penuturan mereka, tetapi ia tidak dapat mengelak dari perintah Baginda Raja. Abu Nawas kemudian berkata, jika itu adalah perintah Baginda, maka laksanakanlah jika kalian merasa mampu melaksanakannya. Kata Abu Nawas. Tentu saja kami mampu melaksanakannya, jawab ketiga pengawal itu dengan enteng. Para pengawal tersebut segera naik ke tempat tidur Abu Nawas, kemudian bersiap-siap melaksanakan rencana kotor mereka. Abu Nawas meninggalkan kamarnya, dan kemudian kembali dengan membawa sebuah tongkat pemukul. Ketika mereka hendak melepaskan pakaian, tiba-tiba Abu Nawas muncul dan berkata kepada mereka, "Kalian kesini karena ingin melaksanakan perintah Baginda Raja?" "Betul," jawab pengawal serentak. "Jika begitu, aku akan mengawasi kalian," kata Abu Nawas. "Baginda Raja hanya memerintahkan kalian untuk berak di tempat tidurku, akan tetapi tidak mengatakan kalian harus kencing juga. Oleh sebab itu, jika kalian kencing aku akan memukul pantat kalian, dan akan melaporkan kepada Baginda, bahwa kalian tidak bisa menjalankan perintah," lanjut Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, wajah mereka menjadi ragu dan saling memandang satu sama lain. Para pengawal itu kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Jika begitu, kami tidak akan sanggup menjalankan perintah Baginda Raja." Para pengawal kemudian membatalkan niatnya untuk berak di tempat tidur Abu Nawas. Kemudian datanglah seorang kepercayaan Baginda Raja menemui Abu Nawas. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku sudah tahu apa yang terjadi antara engkau dan ketiga pengawal ini. Aku diperintahkan Baginda untuk memberitahumu, jika ketiga pengawal ini dapat melaksanakan perintah Raja, maka mereka satu persatu akan mendapatkan hadiah dari Baginda. Tetapi jika mereka tidak berhasil, maka hadiah mereka akan jatuh ke tanganmu semuanya, dan engkau boleh menghukum para pengawal ini." Abu Nawas langsung tersenyum, mendengar penjelasan pesuruh Baginda Raja. Ia langsung memukul pantat ketiga orang itu. Para pengawal itu berteriak meminta ampun. Abu Nawas kemudian menuju istana, untuk mengambil hadiahnya. Di sana Baginda Raja memang telah menunggunya, karena ia yakin bahwa Abu Nawas bukanlah orang yang mudah dikalahkan akal pikirannya. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Melarang Ruku dan Sujud. Al-Kisah. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid sangat murka kepada Abu Nawas. Ia ingin sekali menghukum berat Abu Nawas bahkan memancungnya. Bagaimana tidak, Baginda menerima informasi, bahwasanya Abu Nawas telah berani menyebar fitnah, melarang ruku dan sujud di dalam ibadah sholat, dan menuduh Baginda Raja sebagai orang yang suka fitnah. Baginda yang sudah sangat marah, kemudian memerintahkan pengawal istana untuk menangkap Abu Nawas, dan menghadirkan dia ke istana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah Abu Nawas diseret ke istana, Baginda kemudian bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, apakah benar engkau berpendapat, ruku dan sujud tidak diperlukan di dalam sholat?" Tanya Baginda. "Benar, Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan santai.
Meski Baginda ingin sekali memancung Abu Nawas karena jawabannya itu, beliau masih berupaya sabar, dan kembali mengajukan pertanyaan lain kepada Abu Nawas. Benarkah engkau berkata kepada orang-orang, bahwa aku adalah orang yang suka fitnah? Tanya Baginda. Benar Paduka, jawab Abu Nawas kembali dengan santai. Kali ini Baginda tidak bisa lagi membendung amarahnya, dengan sangat marah Baginda berkata kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, engkau pantas dihukum mati, karena telah melanggar syariat Islam dan menyebarkan fitnah, tentang junjunganmu. Kata Baginda geram. Tunggu dulu Baginda, janganlah tergesa-gesa mengambil keputusan. Izinkan hamba sedikit membela diri. Pinta Abu Nawas. Baiklah, jelaskan sekarang, kata Baginda. Memang hamba akui dua pendapat tadi. Akan tetapi sepertinya, kedua pendapat hamba tersebut datang kepada Paduka, dalam keadaan tidak lengkap, dan seolah-olah hamba bersalah, dan melanggar syariat Islam, hamba merasa difitnah. Jelas Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apa maksudmu? Kenapa engkau membela diri jika mengaku bersalah? Tanya Baginda. Abu Nawas kemudian segera memberikan penjelasan rinci. Ampun Paduka yang mulia, hamba memang melarang ruku dan sujud dalam sholat, tapi bukanlah sholat 5 waktu, atau sholat lainnya, melainkan sholat jenazah. Memang pada waktu itu hamba sedang menjelaskan sholat jenazah. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid mencoba mencerna apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Meski sebelumnya emosinya mulai muncul, namun Raja membenarkan apa yang menjadi pendapat Abu Nawas tersebut. Lalu bagaimana tentang pernyataanmu tentangku yang suka fitnah? Tanya Baginda. Oh, jika hal tersebut, kebetulan pada saat itu hamba sedang menjelaskan tentang surat Al-Anfal ayat 28, yang berbunyi sebagai berikut. Artinya, dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu, hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah, pahala yang besar. Nah, Baginda sebagai seorang raja yang memiliki harta banyak, dan sebagai seorang ayah yang menyayangi anak-anak Baginda, Baginda termasuk orang-orang yang menyukai fitnah, cobaan, ujian itu, karena Baginda menyayangi harta dan anak-anak Baginda. Lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda merasa malu, karena kata-kata Abu Nawas tersebut, bukan hanya untuk pembelaan diri semata, melainkan sebuah sindiran dan teguran terhadapnya, yang selama ini terlalu larut dalam kesenangan dunia semata, padahal kenikmatan yang ia dapatkan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Raja, akhirnya meminta maaf kepada Abu Nawas, karena telah berburuk sangka kepadanya. Hal itu terjadi karena beberapa orang pegawai kerajaan, tidak senang melihat kedekatan Abu Nawas dengan Baginda. Oleh sebab itu, mereka sengaja menyampaikan informasi yang salah agar Abu Nawas celaka. Bersambung di cerita selanjutnya, terima kasih.